川島、東京メトロポリタンガブ。Wajah-wajah siap. Kalau kota Bima ke kona warga. Sip. Kalau dompu ya. And Arakawa was jointly integrated. Selamat datang ke tempat kami pada siang hari ini. Nama saya Kawashima, saya pegawai pemerintah Prefektur Tokyo untuk divisi bencana umum. Dan saya nantinya akan memberikan penjelasan pada materi kuliah yang akan saya berikan. Dan saya akan perkenalkan pegawai yang menangani fasilitas ini. Ya, nama saya Motohashi, saya di BUMN ini pengadaan perumahan JKK. Kemudian nama saya Sato, saya dari perusahaan swasta yang ditunjuk oleh JKK, jadi perusahaan pengadaan perumahan untuk mengelola perumahan yang dimiliki oleh pemerintah Tokyo ini. 今日は1時間60分講義をして60分施設の見学をします。 Kemudian acara siang hari ini kita adalah 60 menit pertama penjelasan dalam ruangan ini, kemudian 60 menit berikutnya, 1 jam berikutnya kunjungan ke lapangan. Jadi sekali lagi, saya perkenalkan nama saya Kawashima. Selamat datang di Tokyo, kantor pemerintah Tokyo. Dan saya berada di departemen ini bencana umum sudah 14 tahun. Dan saya merupakan pegawai yang paling panjang, paling lama bekerja di bagian atau di departemen yang sama. Kemudian selama saya aktif di sini saya telah terjun menangani langsung bencana-bencana yang cukup lumayan banyak ya. Yang besar-besar adalah ini gunung meletus, gunung Miyakijima yang ada di area Tokyo, gunung meletus ya. Kemudian bencana gempa bumi di Niigata Chuetsu, dan juga satu lagi adalah bencana tanah longsor di daerah Fukushima, Tokyo. Jadi saya akan memberikan materi ini sekaligus saya juga nanti akan menceritakan pengalaman saya terkait masalah ini. Kemudian yang pertama-tama saya akan jelaskan mengenai kondisi topografi Tokyo. Saat ini penduduk populasi Tokyo adalah 13 juta jiwa.
今4分の1が高齢者。 Dan karena semakin banyak jumlah lansia, saat ini dikatakan bahwa seperempat dari penduduk Tokyo adalah lansia. Lansia ini adalah maksudnya 65 tahun ke atas. この高齢化の問題が大阪震災対策で大きく問題に課題になっています。 Jadi dengan adanya banyak lansia ini juga menjadi satu topik permasalahan yang harus ditangani tersendiri, terutama terkait masalah proses penyelamatan pada saat terjadi bencana. それから東京は島を、皆さんと同じ島を持っていますね。 Kemudian prefektur Tokyo sebenarnya memiliki juga area yang di mana ada pulau-pulau terpisah ya, pulau terpencil ya, seperti Pulau Seribu di Jakarta ya. 火山島です。 Dan ada sebagiannya adalah pulau yang merupakan gunung api aktif. それから河川、川ですよね。川もたくさんあります。 Kemudian selain itu juga banyak sungai yang mengalir di daerah Tokyo. それから地勢の地盤なんですけども、ここは東京の南の東側は非常に地盤が低い地域です。 Kemudian mengenai kondisi ketinggian sea level untuk dataran yang ada di Tokyo ini kita daerah Tokyo bagian selatan. Ini ketinggiannya cukup rendah ya. ここも含めて、水面よりも下の水面、海抜0メートル以下の土地です。 Jadi area sini sea levelnya 0 meter atau malah minus ya, di bawah permukaan laut. じゃあ我々の危機管理上の組織、東京都の危機管理の組織をご紹介をします。 Dan berikutnya saya akan jelaskan mengenai struktur organisasi untuk manajemen krisis yang ada di pemerintah prefektur Tokyo. これが普段の組織で、皆さんの同じように知事さんで、それから教育、水道、建設、病院、税金、そういった組織がありますよね。 Kemudian struktur organisasi ini saya kira sama dengan struktur organisasi yang ada pada umumnya di Indonesia juga, yaitu kepala adalah gubernur, kemudian di situ ada beberapa dinas-dinas atau biro-biro yang menangani ya, biro pendidikan, kemudian mengenai pelabuhan, mengenai perpajakan dan sebagainya. 災害時になると、うちの、危機管理官、管理、危機管理のマネージャーがトップに、繰り上がってしています。 Kemudian pada saat terjadi kondisi darurat, maka yang gubernur Tokyo itu akan menjadi ketua komando tertinggi dalam struktur organisasi manajemen kedaruratan. 一元的に、指揮系統がスムーズに流れていくように組織の変更を行います。 Jadi perlu ada satu garis komando yang lurus dari atas sehingga dipimpin langsung oleh gubernur. 我々が考えている危機、の一票です。4つに分けられます。 Kemudian kondisi krisis yang kami pikirkan, kami perhatikan adalah kita bagi jadi 4 kelompok, 4 jenis krisis ya. こっち側が人為的な災害で、こっちが自然災害。 Jadi yang sebelah kanan adalah bencana yang diakibatkan karena ulah manusia. Kemudian sebelah kiri adalah bencana akibat bencana alam. だから古い従来型の災害と新しい災害。 Kemudian yang sisi bawah, separuh bawah adalah bencana yang terjadi konvensional yang terjadi selama ini. Kemudian yang separuh ke atas adalah bencana-bencana yang jenis baru yang terjadi akhir-akhir ini. 今我々昔はこのを担当してましたけども、今は全部担当しています。 Dulu di departemen saya, di divisi saya itu hanya menangani bagian yang kiri bawah. Dan artinya adalah bencana konvensional dan yang bersifat bencana alam. Dan tapi saat ini ruang lingkup cakupan kerja kami akan mencakup semua jenis bencana 4 bencana ini. これがうちの防災の組織なんですが、一応普段は100人。 Ini adalah struktur organisasi untuk penanggulangan bencana di kamar seperti ini. Dan pada kondisi normal, jumlah pegawai ada 100 orang. それから応援する人間がいて300人の体制です。 Kemudian selain itu ada staf-staf atau pegawai pendukung lainnya. Dan totalnya semua ada 300 orang. 活動の体制も4つの段階に分かれています。 Kemudian aktivitasnya pun juga terbagi menjadi 4 jenis ya, 4 tingkat, 4 level. この間の東日本の災害の時
も都内は震度5強だったので災害時速報体制を取りました。 Kemudian pada waktu terjadi gempa tahun 2011 yang lalu, itu karena tingkat intensitas getar atau intensitas gempa di Tokyo juga ada pada level 5 plus ya, tertingginya 7 tapi sampai 5 plus jadi juga cukup tinggi. Maka kita sudah berada pada posisi siaga ya, level 3. この300人の体制を取りますけども、その300人はいつも庁舎から 2.5 kilo以内のところに住んでいます。 Kemudian tadi saya jelaskan bahwa struktur organisasi untuk penanggulangan bencana total semua di tangan 300 orang. Dan 300 orang itu semuanya bermukim atau tinggal di radius 2,5 km keliling. Jadi kantor gubernur Tokyo, kantor pemerintah Tokyo. この段階に応じて3週予備っていうんですか、3週ですよね、3週があってすぐに30分以内に全員が降りる。 Jadi kenapa mereka tinggal di daerah di radius 2,5 km? Karena apabila ada pemanggilan, maka dalam waktu kurang dari 30 menit semua sudah bisa berkumpul di kantor pemerintah Tokyo. それからもう一つの災害の対策の組織なんですけれども、今度はこういう班ですよね、セル班の組織で、5つのところになっています。 Kemudian pada waktu bencana itu kita struktur penanggulangan bencananya kita juga ada kelompok-kelompoknya atau tim-tim di sini. Pada bawah terjemahnya tim ya. 他に組織、現地でそれぞれの、出先の事業所出先の事業所が4600人組織。 Kemudian selain itu juga ada kantor-kantor cabang dan kantor-kantor wilayah yang totalnya semua pegawainya ada 4.600 orang. 災害がどんどん大きくなるにつれてこの組織が細かく分かれていきます。 Kemudian ketika bencana itu semakin besar, pada seiring dengan besar kecilnya bencana, maka struktur organisasi juga akan semakin banyak, semakin luas ya. 災害がどんどん大きくなるけれど組織も細かくなっていって大きくなる。 Jadi semakin besar jenis bencananya, maka detail dari struktur organisasi akan semakin detail, akan dipecah-pecah lagi menjadi orang-orang yang menangani di satu bidang tertentu khusus. これが情報の収集の手段です。 Ini adalah langkah-langkah untuk pengumpulan informasi, sistem pengumpulan informasinya. これは後で説明します。 Yang akan saya jelaskan secara tersendiri tentang pengumpulan dan penyebarluasan informasi. それじゃあ地域防災計画について。 Sekarang akan saya jelaskan mengenai RPB daerah, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah untuk daerah dalam ini adalah Tokyo Metropolitan. まず災害の基本法は国の災害対策基本法あります。 Kemudian ini payung hukum yang dipakai sebagai dasar kegiatan RPB ini adalah yang paling atas adalah Undang-Undang Pokok Penanggulangan Bencana. 国の防災基本計画で Kemudian di situ di bawahnya ada Rencana Penanggulangan Bencana Dasar. 東京都、都道府県の計画 Itu yang tadi di tingkat nasional, tingkat pusat ya. Dan setelah itu ada penjabaran lagi di Rencana Penanggulangan Bencana untuk tingkat prefektur atau tingkat metropolitan, di Tokyo 区市町村 Metropolitan ya. の計画があるんですね。 Kemudian ada juga RPB untuk tingkat pemerintahan yang lebih kecil, tingkat kota atau desa, kabupaten. この3層、3つの層になっていて、 Jadi terdiri dari 3 layer, 3 lapis ya, pusat, prefektur sama kota desa. それぞれの役割分担がきちんと決まっている。 Dan masing-masing pembagian tugasnya itu diatur secara jelas, didefinisikan secara jelas dan tegas. 防災計画を作るときには防災会議という、防災の、機関というんですかね、防災の防災機関って言われるんですけど、防災機関が集まる会議で決める、みんなで決めます。 Kemudian dalam rangka menyusun RPB itu disusun oleh satu dewan perumus dan perumus penanggulangan bencana yang terdiri dari
para orang-orang pakar-pakar bidang itu dan juga orang-orang pejabat terkait ya. Kemudian menyusun, mereka berkumpul dan membentuk satu dewan dan menyusun atau merumuskan RPB. 大体3年、2年に1遍か3年に1遍ぐらい。 Jadi rapat dewan ini dalam rangka untuk memperbarui RPB-nya itu dilakukan 2 tahun sekali atau minimal 3 tahun, 2 atau 3 tahun sekali rapat rutinnya. 防災計画を作るときには必ず、被害想定、被害の想定、推計を行います。 Pada waktu mau menyusun, merumuskan RPB itu pertama kali harus ditetapkan ini, prediksi kerugian atau kerusakan yang bakal terjadi. 一番直近のだと、直下型の地震で死者が9000人。 Kemudian yang paling prediksi yang paling dekat adalah yaitu terjadinya gempa yang epicenternya ada di bawah kota, di bawah kota ini. Jadi dengan yang langsung di bawah kota dan diprediksi jumlah korban akan mencapai 9.700 orang ya perkiraannya. こういう被害想定は予算を決めるときにも大事で、例えば避難民が339万人だとすると、339万人の備蓄をします。 Jadi prediksi atau memperkirakan jenis kerugian yang lain-lain ini sangat penting sekali. Ini juga ada kaitannya dalam rangka menetapkan anggaran, besar anggaran. Jadi misalnya jumlah korban 9.700, kemudian jumlah orang yang mengungsi atau evakuasi yang mencapai 3,39 juta orang. Berarti harus disiapkan suatu anggaran yang bisa untuk menyediakan makanan cadangan, kebutuhan cadangan untuk 3,39 juta orang. Jadi prediksi kerugian sangat penting dalam merumuskan RPB ini, anggaran. 必ず防災計画を作るときにはこの被害の想定を作ってこれに対する対策を、計画に反映させていくんですね。 Jadi sekali lagi dalam rangka menyusun RPB ini yang penting adalah kita menetapkan perkiraan kerugian kemudian secara detail sehingga bisa disiapkan juga anggarannya dan juga dirumuskan RPB secara tepat. これが東京の、地震の揺れの、想定ですよ。 Ini adalah prediksi dari penyebaran besar getar, besar tingkat guncangan, getaran gempa intensitas di area Tokyo. いくつかの震源揺れの元を作って被害を推計。 Jadi kita menetapkan perkiraan epicenter dari gempa itu di mana, kemudian tingkat penyebaran atau distribusi tingkat skala gempa getarannya itu seberapa besar sudah kita simulasikan menjadi seperti ini. 一番被害が出るのはこの東側震源東側が一番。 Dan dari prediksi ini diketahui bahwa jika epicenter yang berada di sisi sebelah timur, maka daerah yang paling bakal terkena dampak paling besar adalah Tokyo di sebelah timur. 東京は、直下型、今、我々が一番大事なのは直下型の地震なんですけども、 Kemudian Tokyo yang saat ini diperkirakan paling kuat itu adalah akan terjadinya gempa yang epicenternya berada di bawah kota. もう一つ海溝型の地震、海溝型の地震も想定した。 Kemudian selain itu juga kami memperkirakan gempa yang epicenternya itu di laut, jadi bukan di darat tapi di laut. そのプレートが、境界に乗っかっている首都は世界でも東京だけです。 Jadi kenapa tadi kami katakan yang paling besar prediksi adalah gempa di bawah Tokyo ini karena Tokyo ini persis berada di pertemuan lempeng bumi. Jadi peraturan lempeng bumi itu pas bertemu di atasnya di Tokyo. Dan di seluruh dunia ibu kota negara yang berada di pertemuan antara dua lempeng bumi hanya Tokyo. まさに世界で一番危険な。 Berarti dapat dikatakan bahwa Tokyo merupakan ibu kota yang paling bahaya, paling sangat bahaya terhadap gempa dibandingkan ibu kota yang ada di seluruh dunia ini karena persis di atas pertemuan lempeng bumi. また危険かっていうと、木でできた地層。 Kemudian selain itu juga kenapa Tokyo dikatakan sangat berbahaya gempa karena saat ini di Tokyo masih banyak sekali kebanyakan bangunan rumah adalah berstruktur kayu. 火災が起きると、燃えるのは Jadi ketika gempa terjadi itu biasanya diikuti disertai dengan adanya kebakaran di mana-mana. Kalau rumahnya banyak berstruktur kayu maka
kebakaran itu kan cepat menyebar dan itu membawa korban yang lebih banyak lagi. 一番都市型の災害で一番怖いのは火災ですから、火災対策が一番 Justru gempa yang terjadi di kota itu yang paling ditakuti, yang paling membawa banyak korban adalah kebakaran itu, yang paling seram adalah kebakaran. こういう都心の周辺部は、まあ、木造の住宅が多いのと、さっき言った高齢化が一番進んでいる。 Jadi di daerah yang sebelah kanan yang ada gambar ini adalah daerah yang banyak terdapat rumah-rumah berstruktur kayu dan juga penduduknya banyak lansianya. Ini semakin memperbesar tingkat kebahayaan. 東日本の震災を受けまして、新しくまた防災計画の修正をしました。 Dan setelah terjadi gempa tahun 2011 yang lalu, kami juga telah memperbarui RPB untuk Tokyo ini dengan melihat pelajaran yang diperoleh dari gempa yang lalu. 被害想定を見直して、新しく防災計画を作ってますね。 Kita melakukan peninjauan dan perumusan ulang RPB yang ada selama ini, jadi menetapkan juga prediksinya itu direvisi, kemudian membuat merumuskan RPB yang baru dengan prediksi yang baru. 新しい計画のまず3つにご紹介をします。 Baik. Kemudian mengenai RPB yang telah kami susun yang telah edisi revisi, ini akan saya perkenalkan 3 di まず antaranya. 準備ですね。 Yang pertama dari sisi persiapan, kesiapsiagaan dan persiapan. 一番大事な予防対策は、まあ、この数値の目標を立てて、まあ、目指していく、そういう、まあ、数値目標を立てて。 Dan yang paling penting dalam hal ini adalah kita menentukan satu target, dan targetnya bukan target yang tidak dalam bentuk angka, tapi target dalam bentuk angka. Kemudian kita berusaha mencapai target, berusaha meminimalkan semuanya. 予防対策は、まあ、予算の計画ですよね。予算の計画と同じです。予防と予算を一緒です。 Jadi upaya preventif itu juga harus disertai juga dengan anggaran. Karena itu menetap pembuatan langkah-langkah upaya preventif penanggulangan bencana itu juga disertai dengan keseimbangan adanya anggaran sendiri. 予算額が大きければ大きいほど、まあ、予防対策がいいということですよね。 Jadi semakin besar anggaran yang bisa disiapkan untuk penanggulangan bencana, maka akan semakin banyak langkah-langkah penanggulangan bencana preventif yang bisa dilakukan dan disiapkan. 次の視点は、まあ、次は、まあ、守るということですね。守り。 Kemudian tadi sudut pandang yang pertama adalah persiapan atau menyiapkan ya. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah melindungi. 行政とか医療の、まあ、機能をずっと継続して守るということです。 Jadi memapankan kegiatan administratif dan juga kegiatan untuk medisnya. 次は、まあ、次のポイントはつなぐ。 Kemudian poin berikutnya, sudut pandang berikutnya adalah menghubungkan. これはライフラインを復旧をするという計画を。 Yaitu memulihkan lifeline. ライフラインの復旧も数値の目標。つまり Kemudian juga mengenai lifeline ini juga kita tetapkan target, dan target juga dalam bentuk angka, misalnya sampai dalam waktu berapa lama dalam angka. じゃあここまでで、まあ、今計画の趣と応急対策について説明しました。何か質問。 Jadi barusan saya jelaskan mengenai RPB dan juga langkah-langkah upaya-upaya preventif yang kami ambil dan kami siapkan di sini. Sebelum saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya, apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan atau mau diklarifikasi, silakan. Mau silakan. Tadi yang pertama yang kita inginkan ada bencana baru yang selain dari bencana alam, bencana diakibatkan manusia. Jadi bencana baru yang pernah ditangani oleh negara Jepang ini jenisnya apa saja? Apa dia model penyakit atau hal-hal lain? Yang kedua, ada dibentuk tim gerak cepat di lapangan. Ya. Nah, apa dia modelnya sukarelawan atau ada tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Jepang
untuk menangani dalam 24 jam penanggulangan evakuasi terjadinya bencana. Mungkin itu Pak, terima kasih. はい。対応しているのはまずインフルエンザ、冬のインフルエンザ対策。 Kemudian ada bencana baru yang pernah kami tangani di sini adalah merebaknya penyakit influenza. Flu influenza ya. Ya, di antaranya itu. 香港型ですかね。 Dan tipe Hong Kong, bukan yang flu burung. Tori influenza itu apa? Bukan flu burung, tapi flu Hong Kong, tipe Hong Kong, ada flu tipe A, tipe B, bukan あと flu これは influenza ね、 ya. ここに北朝鮮のミサイル、 Hai. 北朝鮮のミサイル、Hai. Kemudian yang kedua adalah ini misil senjata jarak jauh ya, tempur misil dan bukan misil dari ancaman bahaya misil dari Korea Utara. Di Korea Utara mengembangkan misil yang berkepala nuklir yang diarahkan ke arah Jepang, ke arah ke Jepang. もう4、5回飛んできてるんですよ。 Hai. 4回か5回飛んできてる。 Jadi sudah 4 atau 5 kali Korea Utara itu mencoba meluncurkan misalnya ke arah Jepang ini, walaupun belum nyampe ya. Teknologinya kurang. それから現地機動班、 Hai. 現地機動班というのは行政の職員なんです。 Hai. Kemudian untuk tim gerak cepat ini adalah pegawai pemerintah, bukan volunteer. 行政の職員でも例えば建設とか病院だとか港湾だとかのいうのは災害対策の役割を持っているじゃないですか。 Hai, hai. ところが例えば税金だとかなんだろう結果監査とかね、そういう選挙の人とかそういう選挙対策委員会とかっていうのは災害の役割を持っていないから、 Hai, hai, hai. そういう人たちを別に組織をしていて何の仕事でもできるように今現地機動班として確保しているんです。 Hai. それ災害時の役割を持ってない職員を別にくくりを作ってるんですね。 Jadi tadi pegawai pemerintah adalah pegawai negeri ya. Jadi ada kantor-kantor pegawai negeri yang memang ada kesadarannya ada kaitannya dengan masalah penyelamatan ketika bencana. Misalnya kalau di rumah sakit, kepolisian, atau itu memang dia ada kaitannya dengan itu ya. Tapi untuk pegawai-pegawai negeri yang misalnya pegawai negeri kantor perpajakan, kantor audit, kantor BPK atau BPKP di Indonesia ya. Terus ini apa? Ya terus ini KPU itu kan mereka seharian tidak ada kaitan dengan bencana. Jadi orang-orang pegawai PNS di sektor-sektor di kantor-kantor yang tidak ada kaitan langsung dengan bencana itu dilibatkan dalam bentuk tim gerak cepat sini. Suatu saat dibutuhkan mereka harus mau. Kalau yang polisi terus yang saat tadi rumah sakit itu kita memang ada kaitannya sehari dengan kemanusiaan yang tidak. Ya. Masih seperti di Indonesia itu penanganan penanggulangan bencana ada 3 unsur. Kalau di Jepang itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di Indonesia itu ada pemerintah, kemudian masyarakat bersama dunia usaha. Yang saya tanyakan di Jepang di sini penanganan problem adakah peran dunia usaha itu masih? Kalau bisa di Indonesia apa perannya dunia usaha kalau di Indonesia dalam penanggulangan bencana itu? Teorinya. CSR loh Pak, itu CSR kayak gitu. Kalau CSR, Sakai Jadi kebanyakan daripada bentuk dana dari CSR itu kebanyakan ya. Ya, CSR.でもほら、防災を担う民間企業と担わない民間企業って、例えば鉄道とか通信事業者、それから民放、放送局はみんな災害対策
なのでいいですよね。それはもうさっき言った防災会議の中に取り組まれていて、あらかじめも役割が決まっているんです。で、そうじゃない全く何にもない民間企業は特にない。備蓄をしてくださいっていうぐらいしかないんですね。 Kemudian ya kalau di Jepang tidak ada meminta kepada swasta untuk menyediakan dana CSR-nya untuk keperluan penanggulangan bencana, nggak ada. Terus antara dunia usaha pun kan ada, saya dikatakan dari dunia usaha yang ada kaitannya dengan bencana, ada yang sama sekali tidak ada kaitan dengan bencana. Yang ada kaitan dengan bencana misalnya kalau dia perusahaan kereta, perusahaan angkutan gitu ya, kemudian perusahaan komunikasi, kemudian perusahaan broadcasting, TV, radio dan sebagainya itu ada kaitannya. Kalau terhadap dunia usaha ini, mereka juga nanti mengirimkan wakilnya termasuk dalam dewan dari dewan yang merumus RBB tadi, kita mengirimkan wakil dari situ. Tapi untuk dunia usaha yang tidak ada kaitannya dengan kebencanaan itu kita tidak meminta apapun kita untuk menyiapkan dana CSR untuk penanggulangan bencana. Kita hanya meminta kepada mereka untuk membuat stok cadangan makanan untuk keperluan ketika terjadi bencana. Meminta mereka untuk nyetok makanan sama nyetok kebutuhan pada selimut dan sebagainya. お金を出すとするとか災害が2万金、今回の広島で presentasinya masih lanjut. 2万金を出す、また寄付をするっていうのはもちろん大事なのですけど、社会貢献がない。 Karena ketika terjadi bencana itu perusahaan swasta di situ mereka secara langsung mengeluarkan dana bantuan, dana sumbangan mereka. Tapi kita tidak menyuruh mereka untuk mengeluarkan dari dana CSR mereka, ya. Jadi dana tanggung jawab sosial itu bukan untuk pengeluaran penanggulangan bencana seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Tokyo. Apa upaya-upaya yang dilakukan ya, dalam rangka meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap masalah bencana, ya, terutama sekali dalam rangka penyelamatan diri mereka. Ya. Ya, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan? Yang pertama, yang kedua, pemahaman kami kemarin waktu di Kagoshima bahwa keterlibatan dunia usaha itu dalam rangka juga sebagian adalah kaitan dengan penyediaan stok dan segala macam gitu. Nah, kalau memang seperti itu, model kerjasama dengan dunia usaha ini seperti apa gitu? Kalau di Indonesia, kerjasama dengan dunia usaha itu habis waktu dulu untuk mengurus administrasi dan segala macam, dokumen segala macam gitu. Apakah di sini ini kontraknya dengan dunia usaha itu disiapkan di awal tahun itu dia sekaligus jalan, ya? Ataukah menunggu bencana dulu gitu? Ya, terima kasih. 災害が多いから、それはもう要するに国はやってないけども、都道府県の市町村がやってる。 Jadi mengenai penjelasan dari kantor kabinet, ini kan mereka sudah dari pemerintah pusat ya, dari negara pemerintah pusat ya. Memang tidak mencantumkan memasukkan pendidikan penanganan bencana pada kurikulum. Tapi kami di level pemerintah itu memasukkan kurikulum penanganan bencana dalam pendidikan formal di sekolah. Jadi ada juga kota-kota lain yang memasukkan juga. Kenapa? Karena Tokyo merupakan daerah sangat rawan bencana. Jadi kita masukkan dalam kurikulum sekolah. 特に都立高校、東京都の公立の高校生は1年1泊2日のコースを Kemudian terutama untuk sekolah-sekolah yang negeri, sekolah negeri daerah negeri yang dikelola pemerintah Tokyo, itu setiap siswa itu wajib mengikuti satu pelatihan menginap 1 hari 2 malam, 1 malam 2 hari 1 malam untuk berlatih untuk latihan penanggulangan bencana, menginap, belajar menginap. あとそうだね、あと都民向けにはですね、例えばこれそうですよね、これ地図、 Itu ada upaya kepada para siswa ya. 住民用の地図ですけど、これを全部配ってるんですよ。 Kemudian untuk upaya terhadap masyarakat umum biasanya yang bukan mahasiswa atau siswa di sini, itu Tokyo membuat ini peta ancaman bencana seperti itu dibagikan kepada seluruh penduduk. で自分の避難する避難所とか危険な場所がみんなここに載っかってるんです。
Jadi dalam peta ancaman bencana di sini yang dibuat oleh pemerintah Tokyo itu tertulis dari setiap daerah itu di mana lokasi-lokasi tempat evakuasi terdekat dengan tempat tinggal kita. Jadi kita bisa tahu di luar 7 tempat evakuasi. Jadi orang langsung sadar bahwa ketika ada bencana dia harus ke tempat evakuasi yang mana yang paling dekat dengan dia. Dan juga area-area bahaya itu juga sudah diplot. Jadi seluruh penduduk Tokyo itu menyadari daerah mana yang bahaya, kemudian di mana ada tempat pengungsian, tempat evakuasi. 全部の家庭にこのハザードマップをまとめようかな。 Jadi ini hazard map atau peta ancaman bencana itu kita bagikan ke seluruh rumah yang ada di Tokyo ini. それから契約ですけども、例えば物資を、調達する契約の場合は、東京都などはランニングストックといって倉庫のものを買い取るんです。説明すると難しいですけど、流通在庫備蓄って倉庫にこう流れていくんですよ。こう品物ってこうずっと流通していくから流れていくじゃないですか。そうで流れていくんだけど、災害が起きるとポンとストップさせて、その倉庫の中で全部出させると契約を結ぶんです。買い取る。普段は流通してるんですよ。普段は流通してるけど、災害が起きるとストップさせて全部。 Kemudian mengenai kerjasama kontrak bersama antara Tokyo dan dunia usaha di sini adalah ada ikatan kontrak ya. Tapi model kontrak adalah model running stock ya. Running stock itu maksudnya di Tokyo itu ada pusat-pusat distribusi barang. Jadi pusat-pusat distribusi barang itu akan di stok di gudang sebelum dikirimkan ke konsumen. Itu pada kondisi normal itu gudang beroperasi secara normal, barang mengalir masuk keluar, masuk keluar. Tapi begitu ada bencana itu langsung di stop, blok, dan semua stok yang ada di situ semua dibeli oleh pemerintah Tokyo itu menjadi untuk keperluan penanggulangan bencana. Jadi pada keadaan normal dia berfungsi normal seperti gudang biasa, stok gudang biasa. Begitu bencana langsung dia stop dan seluruh blok area itu semua diblok Tokyo dan dibeli seluruhnya oleh Tokyo. 食べ物とか、要するに腐っちゃうもの、極端なのがガソリンとかの価格が大きく変わったりするのなんかはお金はだから欲しい分だけあらかじめ支払っておいて使わないから1年間払うんだけど使わなければ全部お金を貸して初め払っちゃうんですよ。払うけど地震がやってもなければ全部お金をもらえる。 Jadi caranya supaya mereka perusahaan pihak swasta itu mereka juga mau melakukan seperti itu, kita melakukan kontrak bersama dengan mereka. Kita running stock dari blok satu gudang ini gitu ya. Terus Tokyo itu membayar sepenuhnya dulu setahun. Kita bayar semua, jering setahun. Kita taruh duit dulu. Kalau tidak dipakai di akhir tahun duit itu dikembalikan. Nanti kontrak berikutnya di blok lagi duit, taruh duit. Kalau nggak dibayar duit kembali. Jadi dengan harga jualnya sesuai dengan harga pada saat di blok. Jadi harga saat itu. Ya. Dia langsung Kembalikan bencana. Tapi duitnya taruh dulu. Kalau enggak dia balik. Daripada kita nyimpen di gudang. Rawa apa? Bisa gitu. Susah Indonesia. Di Indonesia susah diterangkan. そんな契約 Musibah yang ada di depan mata kita yang terjadi saat ini kan, yaitu banjir atau tanah longsor yang ada di Hiroshima. Bagaimana pendapat Bapak melihat musibah ini, apa kategori berat, sedang atau kecil? Sebab ini tiap hari, tiap jam ini keluar terus di televisi. Terima kasih. 今実際に現に起きている、目の前に起きている広島の、土砂災害がありますけれども、これは川島先生のこれを見て、今の災害というのはカテゴリーはこれは大、中小どちらでしょうか。大ですか。besar lah ya. Bencana besar. Nanti akan saya jelaskan. Ini kategorinya kategori bencana besar ya. 去年都内の同じ災害が起きました。 tahun lalu juga Tokyo juga mengalami bencana seperti Hiroshima ya, tanah longsor ya.
それは後で話しましょう。 Nanti akan saya jelaskan detail. じゃあちょっと Rumah sakit dan sebenarnya sekarang sudah 100% ya dalam retrofitting perkuatan struktur gempa. 思いがこういうふうに、まあ、要するにこういう工事はまさに予防対策は予算があればできるし、予算がなければできない。 Baik. Jadi bentuk perkuatan strukturnya adalah dengan memasang brace seperti itu, ya, besi silang seperti itu. Kemudian untuk masalah pelaksanaan retrofitting perkuatan struktur seperti ini tergantung dari anggaran. Kalau anggaran ada bisa jalan, kalau nggak ada anggaran nggak bisa jalan. Dan Tokyo sudah 100%. Jadi Tokyo yang banyak duit bisa melakukan seperti ini, yang nggak ada duitnya nggak bisa melakukan. Apalagi di まあ、同じ川もそうですね、こういった川河川とか海岸とか橋の囲いなんかも、まあ、そうですね。 Kemudian juga prioritas selanjutnya adalah di fasilitas umum seperti sungai, kemudian ada pelabuhan, dermaga pelabuhan, kemudian juga jembatan-jembatan itu juga dilakukan retrofitting. ライフラインですね、この水道管の継ぎ目の部分もいろいろと外れるので、ゴムで出ていくような。 Kemudian juga untuk perkuatan untuk tahan gempa, untuk saluran lifeline, misalnya saluran air minum, air pump dan sebagainya, itu di tempat-tempat sambungan pipa itu kalau dia terkena guncangan dia bisa lepas ke patah, itu diperkuat dengan memasang karet di sekelilingnya pada tiap sambungan saluran. 津波なんですけど、津波対策は、まあ、ここは湾の形から津波はあまり起きないですね。 Kemudian mengenai antisipasi atau mengenai tsunami, itu karena Tokyo sekarang berada di lokasi dia itu di teluk, jadi potensi untuk terjadi tsunami di Tokyo sangat kecil, tidak terlalu besar ya. だから最大でも 2.61 ですから、もう 2.61 をクリアする 3.5 メートルの、まあ、水温。 Jadi dalam perhitungan itu tsunami yang bakal masuk ke Teluk Tokyo itu paling tinggi hanya sampai 2,61 meter itu prediksinya. Oleh karena itu pemerintah Tokyo membuat antisipasi dengan membangun pintu air dengan ketinggian 3,5 meter. Ini sudahまあこの海岸沿いにはチャージするときには必ず入り口が狭くなる。 Kemudian juga untuk kereta subway ini juga dibuat pintu seperti ini karena untuk subway itu karakteristiknya dia pintu masuk masih kecil, jadi itu di bagian pintu masuknya aja itu mengamankan di dalam subway-nya. Nanti kalau ada kesempatan naik subway silakan lihat ada pintu. スーパー堤防で、まあこういう昔の堤防を全体でこう堤防をそのものを土地を上げていく。 Kemudian nih tanggul super. Para teman-teman yang super. Jadi tanggul super itu adalah tanggul dibangun bukan berupa tanggul dengan ketebalan yang sempit bukan, tapi tanggul itu semua dinaikkan. Itu semua dari tanggul seperti yang sebelah kanan ini. Kalau tanggul itu kan lebar paling lebar berapa meter itu. Ini bisa jebol. Ini enggak, tanggulnya dibuat semua. Jadi tanggul dan di atasnya dibangun bangunan tanggul super. Tanggul bangun ada bangunan. Bangun di atas tanggul. 水害はまあ水害が起きるときにその枯れておく力を上げて下に力をつけていざというときにそこに Kemudian juga ada tangki penampung di bawah jalan nih. Jadi kita buat satu lubang besar sekali dan dalam sekali. Ini ketika hujan nanti pintu tangki penyimpan itu kita buka dari semua air itu bisa masuk ke dalam tangki penampung itu. Dia anti gua dari dulu. Di Jakarta Jokowi itu 1 meter aja. 火災Polri ini buat itu. 火災ですね、木の木造の密集した住宅が、ここが一番まあ建て替えをする。
Kemudian juga untuk area-area yang perumahan rumah kayu, yang pada rumah kayu, itu dilakukan dan untuk membangun ulang. Jadi dilakukan pembongkaran rumah kayu yang sudah terbakar. Jadi mungkin akan bisa melihat contoh yang kita lakukan di sini. Dapat 4 juta. まあ、目標に集したくて、まあ、変えていくのはまず道路を作って、道路を作って、それから、まあ、住宅を作って、そして、まあ、これも作って、道路と共同住宅ですね、作って、まあ、再開発。まずに集中事業として、これも後で見てもらいます。Salah satu langkahnya adalah memindahkan, melakukan pendesainan ulang kota itu. Jadi rumah-rumah padat itu digabung menjadi rumah apartemen seperti ini. Kemudian dibuat jalan besar yang memadai. Yang tadinya rumah-rumah bangunan kayu yang jalannya sempit, ya, singgol, kemudian dibuat luas dan orang-orangnya pindah ke rumah bangunan baru di desain ulang. こういうごちゃごちゃした、まあ、地域をきれいに住宅地直して共同住宅。 Jadi ya rumah penduduk yang tadinya rumah satu, rumah bangunan rumah pendek ya, rumah biasa sendiri, rumah juga ini tinggal gitu. Kemudian kita gabung menjadi bangunan rumah susun, rumah tinggal seperti ini. Lokasi mereka terpindahkan dari relokasi di tempat yang sama ya. Relokasi. 地区計画っていうんですけども、そういった地区ごとに計画を役割分担を作ることをDan kita membuat satu sistem gerakan awal ya. Jadi agar ketika bencana terjadi itu bisa gerak cepat, maka pada saat tidak ada rencana, kita membuat satu distrik-distrik. Kita perjelas peranan dari masing-masing distrik, ini perannya apa. Jadi ketika terjadi bencana mereka sudah tahu apa tugas dan peran mereka masing-masing. 急曲線っていうんですけど、こういう初めは避難をする人がたくさん来るから避難民が多いんですけども、だんだんまたうちに戻るから減ってきて、大体このぐらいになってますね。ですから建物なんかも、まあ、要するに初めの部分だけ取っておいて、あとはこれだけ取っていく、まあ、あらかじめ一番初めの2日間だけある一番数が多いですね。 Jadi kalau kita lihat di grafik, ada grafik kurva menurun yang dari balok yang menurun itu sudah melambangkan jumlah orang yang tinggal di tempat evakuasi, di tempat pengungsian. Bisa ya ketika gempa atau bencana terjadi, banyak orang mengungsi di tempat pengungsian, di tempat evakuasi mengungsi itu, sehingga akan menumpuk banyak orang di tempat evakuasi. Pada saat itu dibutuhkan banyak makanan dan banyak bantuan logistik karena untuk mencukupi kebutuhan makan mereka dan peralatan-peralatan yang diperlukan. Maka tapi dalam beberapa perjalanan setelah beberapa hari ada orang yang telah kembali ke rumahnya sendiri-sendiri sehingga akan menurun grafiknya seperti yang grafik pink gitu ya. Berarti kita cukup menyediakan jumlah makanan yang banyak itu untuk periode minimal 2-3 hari pertama dari sejak bencana terjadi. Setelah itu kita tidak perlu stok terlalu banyak karena mereka udah ada yang pada pulang ke rumah masing-masing. Tidak pulang. この部分がどのくらい来るのかっていうのが先ほど被害想定で339万で避難者の数を出したり、この部分のどのくらい備蓄をするのかっていうのが先の契約で、この数は被害想定で一番大事です。 Jadi untuk yang porsi yang paling banyak itu adalah seperti yang tadi dalam prediksi jumlah orang yang akan mengungsi ada sekitar 3,39 juta orang ya. Berarti harus menyediakan kebutuhan logistik dan kebutuhan yang lain dibutuhkan untuk keperluan 3,3 juta orang. Tapi itu hanya untuk beberapa hari pertama saja. Dan itu mencukupi kebutuhan logistik maupun bahan dan sebagainya itu kita kontrak dengan tadi yang sistem running tadi ya. Itu untuk dalam rangka mencukupi kebutuhan ketika jumlah pengungsi itu banyak di tempat pengungsian. これは情報のシステムで、こういういろんなところから情報というのが出て無線ですね、無線でつなげていって、携帯電話なんか電話するときですから、無線で戦いが出てくる。
Kemudian juga menyiapkan sarana komunikasi. Kita menggunakan sarana radio ya, karena kalau HP ketika tempat bencana terjadi kadang-kadang suka terputus ya, kalau relay ya putus dia tidak akan connect lagi. Jadi kita menyiapkan sarana komunikasi ini AT atau komunikasi radio ya. それから、この地域の防災力、地域の防災力の強化のために、我々はその共助、自己責任、助け合い、それから行政の支援の確立になっている。 Kemudian upaya-upaya memperkuat ketahanan atau kemampuan menanggulangi bencana masyarakat wilayah. Itu di kemarin waktu di Info juga kan ada Jijo, Kyojo sama Kojo. Jijo itu adalah menyelamatkan diri sendiri, Kyojo itu saling menyelamatkan satu dengan orang lain, dan Kojo itu adalah penyelamatkan dilakukan oleh pemerintah. Jadi Jijo itu tanggung jawab sendiri, kemudian saling membantu dan bantuan dari pemerintah. 一番大事なのは共助、助け合いです。地域の gotong royong. Dan yang paling penting untuk diperkuat dalam di Tokyo adalah yang tengah itu saling menyelamatkan satu sama lain. なんでかというと、例えば地震の時に、閉じ込められた人が助けられるのは、ほとんど近所の人、家族が近所の人に助けられるのが 97% で、警察とか消防に助けられるのは 1.7%。 Kenapa? Karena ketika terjadi bencana, maka ketika ada orang tertindih dan sebagainya, yang bisa menyelamatkan dari situ adalah keluarga atau tetangga-tetangga orang di situ ya, menyelamatkan. Dan ini dari hasil survei mengatakan bahwa yang selamat karena bantuan dari orang sekeliling atau sekitar adalah mencapai 97,5%. Sementara yang selamat karena diselamatkan oleh tim pemerintah atau polisi atau pemadam kebakaran itu hanya 1,7% saja. Berarti ini merupakan faktor yang paling penting ya dalam keselamatan. だから防災その隣組っていうんですけど、地域の地元の人とのつながりが一番大事。 Sangat penting untuk menjaga persatuan di antara rukun ini warga tetangga dan tetangga.とこういう普段から地図とかハザードマップを見ながら自分たちの危険な場所、避難所とかを確認をしていただく。 Dan selain itu juga ada upaya-upaya sehari-hari, upaya keseharian para masyarakat itu mereka sambil membawa kita ancaman bencana hazard map yang telah mereka miliki, itu mereka keliling jalan-jalan sambil melihat sambil melihat peta, melihat lokasi nyatanya. この間の地震の時に東京では電車が止まってたくさんの人が街頭にあふれて混乱をしたんですね。そういった対策もやったりするんですよ。 Kemudian yang nomor 3 tadi adalah itu penumpang terdapat, maksudnya adalah langkah terhadap orang-orang yang tidak bisa kembali ke rumahnya pada saat terjadi bencana. Misalnya karena dia sedang naik kereta berhenti, sehingga dia tidak ada jalur transportasi untuk pulang ke rumah. Dia menjadi orang-orang yang tidak bisa kembali ke rumah. Jadi melakukan pengatasan terhadap orang-orang seperti itu ya. 先ほど企業の人に備蓄をお願いをして、今そういう社会保険をしています。 Dan seperti pada saat seperti yang kita sampaikan bahwa kita meminta menyarankan kepada sektor swasta untuk mereka menstok makanan cadangan. Nah ini stok makanan cadangan diperlukan sangat bermanfaat ketika ada orang-orang yang tidak bisa kembali ke rumah seperti ini untuk memanfaatkan. 混乱をしないために、今は前は地震が起きるとうちに帰ります、うちに帰りましょうと言ってたんですが、今はうちに帰らない、その場に会社にとどまろうみたいな、そういうキャンペーンとしてうちにあったりなくて、会社にそのまま避難しましょう。 Kemudian juga selama ini kalau dulu itu saran-saran dari pemerintah ketika ada bencana sepatutnya kembali ke rumah, sarankan seperti itu. Tapi sekarang dirubah. Jadi ketika ada bencana, kalau sedang berada di kantor, tetaplah berada di kantor, tetap berada di perusahaan.
それから防災訓練ですね、これはもうざっと見るだけです。防災訓練が2種類あって、頭上訓練、トレーニングのための机上の訓練と、実動の訓練の2種類があります。Kemudian berikutnya ada latihan evakuasi bencana, yaitu latihan evakuasi bencana menggunakan peta, ya. Kemudian latihan evakuasi bencana real. これ実動訓練と、頭上の訓練ですね、机上の訓練、総合防災訓練と、それから、島での訓練、それから、新しい災害のインフルエンザ。Jadi ada ini foto-foto situasi ketika melakukan latihan evakuasi bencana. Yang satu adalah yang menggunakan di atas kertas, ya, bukan langsung operasi di lapangan. Ada latihan yang di table, di atas meja kertas. Dan ada latihan evakuasi bencana yang real di lapangan. Ini foto-foto situasinya. さっきの土砂災害の話なんですけど、今日の新聞で広島の被害が死者行方というのは90人ですね。Kemudian berikutnya mengenai bencana akibat sedimen, ya, longsor dan sebagainya. Ini dari berdasarkan laporan hari ini jumlah korban meninggal. Jadi longsor di Hiroshima kemarin adalah mencapai 90 orang. 昨日死者が39だったんですけど、39人が90人ですね。Kalau melihat berita kemarin berita masih korban meninggal 39 orang. Tapi di koran hari ini, koran kemarin ini 90 orang. Jadi dari lonjakan yang cepat sekali ini. Itu Kore saya katakan. 本当ね、行方不明の人が増えてます。つまり行方不明の人が誰かっていうのすら Ya itu belum, jadi kemarin masih dikatakan sebagai orang yang hilang, ya. Terus ada yang sudah mulai baru ketemu hari, jadi peningkatannya saat hari ini, ya. Kemarin yang meninggal sudah yang lainnya hilang, yang hilang itu mulai pada ketemu, mulai pada meninggal. これもさっき言った地域の力が落ちてるから近所の人が行方不明になる。 Ini karena tadi ya, adalah karena kekuatan penanggulangan bencana dari masyarakat sendiri mulai menurun, ya, karena efek lansia dan sebagainya, atau karena kurang dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi bencana, di antara tetangga pun tidak ngerti apakah dia selamat atau enggak. Jadi dia tidak ngerti. Jadi lemahnya apa? Kemampuan menangani bencana. 去年の10月に都内の伊豆大島で同じように土砂災害、土砂崩れが起きました。死者が39人。Bulan Oktober tahun lalu di wilayah Tokyo ini di Pulau Oshima itu ada juga tanah longsor. Dan malam itu jumlah korban meninggal adalah 39 orang. 雨が降っての国が Jadi pada waktu itu ada hujan cukup volume relatif banyak, ya. Kemudian terus terjadi landslide dari longsor, satu longsor semua. この時も広島と同じで夜中に土砂災害が起きたんです。 Dan kejadian waktu itu juga sama dengan kejadian di Hiroshima kali ini. Kejadian tanah longsor itu terjadi pada tengah malam. で夕方に気象警報で大雨警報が出たんですね。夕方に警報が出たんですけども、それを大島の町役場に連絡をしました。 Jadi pada sore hari sebelum kejadian itu memang sudah ada peringatan hujan deras, ya. Hujan yang di luar normal, gitu. Dan itu sudah diinformasikan ke pemerintah desa yang ada di situ. それはファックスで送信するんですけども、ファックスを町の職員が見ていなかったんですね。 Dan informasi dan peringatan hujan deras itu dikirim melalui fax. Dan ternyata orang yang di sana desa itu tidak membaca fax itu. それで町長さんは出張できなかったんです。
Kemudian kepala wali kota, kepala kota kecilnya, kota kecilnya itu sedang dinas luar kota. それで都の職員、都の市長、都の職場の方から町役場に連絡をして、でまあ伝えたんですけども、町役場はみんな帰ってくるんですよ。帰宅するんですよ。 Kemudian waktu itu terus untuk pemerintah Tokyo segera menghubungi telepon ke kantor kota di sana. Dan ternyata orang-orang sudah pada pulang karena sudah jam di luar jam kantor. で役場の職員が夜中の1時に参集をしたんですけども、でどんどん雨が強くなってきて、夜中の1時に役場に来たんですけども、その時に避難勧告というのを出すのかどうか迷ってたんですけども、だけどやっぱり夜中だから避難勧告を出すのをためらうとしていますよね。 Pada waktu itu terus akhirnya pegawai pemerintah kota di situ itu sempat dihubungi dan tidak berkumpul jam 1 malam di sana. Kemudian terus hujan masih terus berlangsung deras sekali dan waktu itu dilakukan penilaian atau bahasan diskusi apakah perlu kita keluarkan peringatan untuk evakuasi. Tapi orang itu agak ragu-ragu karena sudah tengah malam jam 1 malam kalau keluarkan perintah evakuasi ya agak repot juga, jadi ragu-ragu mereka. 今回の広島も同じで、夜中に避難勧告を出すと、やっぱり雨の中に、いくらの雨の中に避難させるのは、やっぱり町役場としてはできなかったかもしれない。 Ini sama mirip dengan kejadian di Hiroshima kali ini. Kejadian juga pada tengah malam. Dan saya yakin juga petugas atau pegawai pemerintah di sana juga pasti ragu-ragu untuk mengeluarkan perintah evakuasi di tengah malam yang sedang hujan deras. Ini ragu-ragu mereka. それで、この今回は、特別警戒警報っていうのも、その大雨の時には出るんですけども、こういう島みたいなところをね、島だけの特別警戒警報って今出るような仕組みにはなってないんですけど、東京都全体に被害が大雨が降らないと、警報が出ないし、この島だけ警報が出ない。 Jadi sudah ada satu jenis peringatan yaitu jenis peringatan berupa peringatan waspada khusus terhadap bencana. Itu ada, tapi khusus jenis waspada khusus bencana, peringatan khusus bencana itu tidak dikeluarkan untuk per pulau, tapi per satu area luas. Jadi selama area seluruh Tokyo tidak pada kondisi waspada khusus, maka tidak akan keluar peringatan waspada khusus bencana. Jadi pulau Hiroshima pun juga waktu itu tidak dikeluarkan itu status waspada khusus. だから今回の広島も一緒ですけども、大島の場合は町長さんが出張でいなかったと、それから夜中にどうしても避難勧告を出せなかったと、それから警報が出なかった、気象庁の大雨の特別警報が出なかった。 Jadi faktor yang membuat bencana di Hiroshima ini tidak bisa dijaga karena 3 faktor tadi. Yang pertama yaitu wali kotanya sedang dinas luar ya. Kemudian juga ragu-ragu untuk mengeluarkan perintah evakuasi pada tengah malam atau hujan deras. Yang ketiga dari Badan Meteorologi Jepang sendiri juga tidak mengeluarkan status siaga khusus ke area Pulau Shima ini. 3 faktor itu jadi satu dan jadilah bencana. それから何といっても我々東京都が大島にそのファックスを流すんだけど、それがちゃんと届いていて、町の職員が見ているかどうかをちゃんと我々確認しながら、それが Kemudian juga kalau kita lihat sini juga kita dari pemerintah Tokyo juga sudah mengirimkan fax ke pemerintah Hiroshima sana. Tapi waktu itu kita memang tidak melakukan klarifikasi apakah fax yang kita kirim sudah betul-betul diterima dan dibaca oleh pegawai di sana atau enggak, itu memang kita tidak melakukan check and recheck saat itu ya. ファックスを流したら必ず受信の確認、相手がちゃんと読んでいるかどうか確認しなきゃいけない。 Jadi itu menjadi pembelajaran bagi kami. Jadi ketika mengirimkan fax ke
satu tempat itu harus dipastikan dengan dicek bahwa fax itu diterima dan sudah dibaca oleh orang yang kita tuju.最後に去年は冬は大雪です大雪を、雪がたくさん降りましたねで、道路が寸断、道路が通れなくなって、ヘリコプターという、物資をありがとうございました。 去年ですか？去年ですね。 Kemudian tahun lalu juga salju deras sekali. Kemudian ada tempat-tempat yang sampai terputus jalannya karena tertutup oleh salju yang sangat tinggi ya. Jadi kita mengirimkan helikopter ke sana untuk evakuasi mereka. 僕には雪が降らないインドネシア。 Indonesia sayang sekali nggak turun salju. Ada. Salju. Di kulkas banyak sih. Ini merupakan suatu berkah buat Indonesia karena satu jenis ancaman bencana itu berkurang satu ya karena nggak ada ancaman bencana salju ya. それじゃあ皆さんとも長い間いただいてありがとうございました。 Bisa saya usul sekali lagi. 皆さんの僕がいい研修になるようにお祈りをしています。 Ya mudah-mudahan pelatihan kali ini bisa menjadi pelatihan yang bermanfaat bagi orang sekalian sesuai yang diharapkan. Amin. それじゃあゆっくりいろいろ否定して現地の視察をします。 Sekarang kita sedikit yang istirahat sebentar, kemudian sebelum kita kunjungan ke lapangan. Ada ditanya satu aja. Pencegahan dan disiapsiagaan. 1% dari keseluruhan penanggulangan bencana. Dari keseluruhan Untuk penanggulangan bencana. dari keseluruhan anggaran Tokyo ya. Tokyo to pasti ada ya. Tokyo to yosanのうちどのぐらい何%ぐらいは防災にやってるんでしょうか。 3% dari anggaran APBD. APBD untuk penanggulangan bencana. Enggak APBD total. ただそれはほらさっきのランニングストックみたいに払うけども戻ってくるものだという本当は戻してないんですただ予算としてはまだ多くなっていますね 1%大きいですよ. 3% itu sangat besar di sini karena APBD Tokyo itu lebih besar daripada APBN-nya Korea ya. 3% sangat besar. Tapi itu sudah termasuk dengan dana anggaran yang nanti akan kembali. Jadi kan yang pembelian running stock tadi di drop setahun kalau nggak pakai balik kan itu masuk ke Untuk kontrak jadi aktualnya lebih rendah dari 3%. metropolitan kota ya. Ya. Bisa, Ya. sangat penting bisa. Ya. Tadi itu terkait dengan bagaimana memperbaiki rumah yang terbuat dari kayu yang risiko tingkat kebakarannya sangat tinggi. Di kota saya sekarang ini kami tengah membangun rumah susun untuk memindahkan warga masyarakat yang berada di bantaran sungai. Tapi jadi masalahnya adalah tidak semua masyarakat itu mau dipindahkan ke rumah susun itu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan halaman rumah mereka yang telah mendapat hak kepemilikan itu? Karena ini kan dikolektifkan ini ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah punya sertifikat itu? Apakah dikasih apa dan sebagainya? Mohon solusinya seperti apa? Ini penting ini. Penjelasan 1 jam dari. 先ほどの危険なところ木造の住宅街密集してるとこありますよね。でそこで今度集合住宅にしたのもありますね。で、彼のところにも今河川沿いに木造住宅はありますけれども、それを違うところに集合住宅にしようとするとやっぱりなかなかみんな賛成してくれない人がいない人なんですね。で特に自分の土地、所有権のある土地を持っている人は今度集合住宅だと土地ついてないんですね。その場合は東京の場合はどうしたらいいんですか。それを一度買い取ってそれで計算するのか、どういう形なんですか。一度生産をしてお金の生産をしてするんです。総裁をするんです。だから土地はなくなっちゃいます。
それはもうそういうまあなんていうんでしょう、みんなでも話し合って決めて自分ちょっと差しに出したっていうその買い取りの価格ってやっぱりそのどっちの評価額でありますか? Ya, jadi modelnya mereka memindahkannya itu dengan jadi dibeli dulu untuk ini tanah dibeli termasuk tanah ada perhitungan tanah nanti harga apartemen berapa itu diminuskan dikurangkan tinggal ada tambahan atau ada uang kembalian atau pas gitu impas gitu dihitung dari situ. Jadi ada ya seperti kartu tapi dibeli dulu dibayar dulu untuk kepentingan semua dibayar tapi harga pembeliannya seharga NJOP kan ya harga NJOP itu kemudian dibangunkan kemudian hitung-hitungan di situ apa ada penambahan atau ada uang kembalian atau pas. Sekali lagi Pak. Iya. Terima kasih atas nama tim Studi Banding Indonesia. Kami turut bela sungkawa yang mendalam Pak. Setelah kami terima berita 90 saudara kami yang meninggal Pak. Barangkali tolong dipublikasikan ucapan bela sungkawa kami pada saudara kami yang ada di Hiroshima. Terima kasih Pak. 最後に私たちも災害のウィークにの人間としまして今回の広島の皆さんが土砂災害があったことに関しましてはお見舞い申し上げたいと思います。ぜひ皆さんに私たちもいつまでも応援しているということを何らかの形で伝えていただきたいなと思います。Terima kasih atas penjelasan. Udah ditutup Bapak Ibran ini boleh tanya lagi.で今この団地はこういう団地で火災が起きた時にこの団地がJadi tadi yang kita lewatin ada apartemen di atas yang blok ini. Itu apartemen milik pemerintah Tokyo ini. Itu apartemen sebenarnya sekaligus sebagai blok ketika karena ada kebakaran di sini, jadi tidak sampai melandai dari sini sebagai penghalang. Ini bisa lihat di sini maketnya. Jadi berupa kayak panggul gitu ya, di blok. Jadi setelah ini akan kita istirahat sebentar, Bang, mau ke toilet.